Baiklah pemirsa, kembali kepada acara kita Sehat Negeriku, Alhamdulillah. Baik pemirsa, kita sudah sampai di segmen ketiga. Yang dimana segmen ketiga ini kita akan bermain fakta atau mitos. Betul banget. Tapi sebelum kita bermain fakta atau mitos dan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan kita, di sini Bagir akan berbagi mufrodat seperti biasa. Jadi buat pemirsa yang punya pensil, pulpen, kertas di rumah, bisa langsung mencatat mufrodat-mufrodat yang Bagir sampaikan. Mufrodat yang pertama yaitu ri'atun, artinya paru-paru. Mufrodat yang kedua mu'alajatun, artinya berobat. Dan yang ketiga istakola yastakilu istiklalan, yang artinya merdeka. Untuk yang pertama, mufrodat yang pertama yaitu ri'atun, paru-paru. Yang kedua mu'alajatun, artinya berobat. Dan yang ketiga istakola yastakilu istiklalan, yang artinya merdeka. Wah, karena kita spesial merdeka, mufrodatnya juga harus merdeka. Tapi maksud istiqlal itu masih kemerdekaan. Masih kemerdekaan. Jadi istiqola yastakilu istiklalan, artinya merdeka. Nah, Dok, jadi untuk melanjutkan pertanyaan kita, di sini kita akan bermain tentang fakta atau mitos. Jadi mungkin bagi dokter yang belum tahu, di sini kita sudah ada alat bantu. Nanti ketika saya atau Abdurrahman menanyakan fakta atau mitos, bisa dijawab dengan alat bantu ini. Betul. Dan nantinya akan kita tanyakan juga ke kru-kru tentang fakta atau mitos. Dan permisi yang ada di rumah juga bisa menjawab fakta atau mitos tentunya. Baik, Dok. Mungkin bisa kita mulai ya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, untuk Dokter Ulan, fakta atau mitoskah penyakit TBC bisa sembuh dengan pengobatan minimal 6-9 bulan? Wah, Fakta atau mitos? Wah, itu fakta. Wah, fakta. Betul sekali. Kenapa tuh, Dok? Kenapa dibilang fakta? Nah, sesuai memang untuk pengobatan TBC, yang terutama TBC paru ya, itu sudah ada guideline-nya. Disesuaikan dengan dosis dari pasien atau penderita ya, di mana obat tersebut itu dari obat TBC yang ada di puskesmas atau di balai pengobatan itu terdiri dari 4 macam regimen di situ. 4 macam regimen tadi itu yang kerjanya istilahnya saling berkaitan. Nah, otomatis ketika jangka waktu sudah ditentukan 6 bulan, nah, minimal 6 bulan ya, ada beberapa kasus yang kita beri 9 bulan, itu diharapkan pasien bisa konversi dari yang awalnya TBC-nya positif menjadi negatif, seperti itu. Jadi memang jawabannya fakta, Dok ya? Fakta. Bahwa pengobatan TBC itu di jarak 6 bulan sampai 9 bulan. Nah, lanjut ke fakta atau mitos yang kedua untuk Dokter Hamzah. Ngapain? Langsung aja, fakta atau mitos? Semua pembekakan dan nyeri tulang adalah TB tulang. Fakta atau mitos? Mitos. Waduh, ini juga kita kurang paham ini. Makanya apa ini, Dok? Coba bisa jelaskan, Dok. Jadi gini, bengkak itu banyak penyakitnya. Tidak mesti TBC, bisa karena jatuh, infeksi, kuman lain, terus geser lututnya, tumor, macam-macam. Tapi kebanyakan problem dari TBC pada tulang atau tulang belakang yaitu bengkak. Jadi bengkak belum tentu, tapi kalau TBC tulang biasanya ada ciri-ciri bengkak. Jadi mitos tuh, Dok ya. Mitos kalau semua bengkak itu TBC, Makanya bukan. kalau orang kaget diagnosis kayak gitu, kaget juga, Dok. Iya, TB tulang, waduh. 6 bulan nih. Iya, 6 bulan dia dirawat lo ya. Aduh, serem juga. Nah, nih, Dok, kita udah bermain tentang tapi masih ada lagi. Masih ada satu lagi buat Dokter Ulan nih. Oke. Buat Dokter Ulan, makanya sabar dulu dong. Aduh, gimana? Mungkin buat Dokter Ulan, Ya. fakta atau mitoskah yang ketiga, penyakit masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah
disebut penyakit TBC. Maksudnya penyakit TBC apakah penyakit untuk masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah? Fakta atau mitos? Itu mitos. Oh, mitos. Memang segala penyakit tuh ke semua orang tuh dok ya, semua setara tuh dok ya. Ya, TBC tidak mengenal strata ekonomi, strata pendidikan. Dia bisa menginfeksi siapapun, kapanpun, dimanapun. Intinya, ketika menemukan pasien dengan TB, diagnosis TBC, temukan, obati sampai tuntas, sampai sembuh. Itu, intinya di situ, ya. Jadi, ya itu tadi kembali mau dia, tapi memang mostly kebanyakan itu dari ekonomi middle to low itu banyak, tapi tidak menutup kemungkinan dari strata ekonomi yang lebih bagus pun juga ada. Ya, itu intinya di situ. Jadi itu untuk pemirsa di rumah bahwa memang penyakit TBC ini tidak mandang umur, tidak mandang strata, tidak mandang apapun, semua orang bisa terkena penyakit TBC ini. Makanya harus hati-hati dengan penyakit ini. Apalagi ini kan tentang udara dok, kayak kuman kan dari udara, makanya itu bahaya banget Kir. Penyakit TBC itu ada obatnya Ji. Tapi kalau penyakit hati, nah ini susah tuh. Berobatnya kalau penyakit hati ya kedalua dong. Ya. Insya Allah Tenang, sehat. Mas. Kalau TBC berobatnya itu ke puskesmas atau ke rumah sakit. Tapi kalau penyakit hati berobatnya ke masjid untuk melipur lara. Asik. Untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillah. Jangan khawatir, jadi buat anak-anak muda yang ada di sana, apabila sakit hati, datanglah ke masjid. Atau juga bisa ikut kita mondok di Dalwa, cakep. Atau enggak, selalu nontonin Sehat Negeri. Karena banyak dokter-dokternya keren-keren dan cakep-cakep dan terpilih, pokoknya yang spesialis, top markotop pokoknya. Baik, dok, untuk melanjutkan pertanyaan kita nih dok. Nah, kita beralih ke pencegahan nih dok. Tadi kan sudah mau ngomongin mungkin tentang penyebab dan lain-lain, terus juga kita sudah nanyakan tentang penanganan awal. Nah, kira-kira pencegahannya ini seperti apa sih dok untuk penyakit TBC ini sendiri gitu? Oke, baik, terima kasih. Jadi preventif itu sangat diperlukan. Yang pertama, menjaga daya tahan tubuh, imunitas diri. Kalau memang intake makan kita bagus, ya, tidak ada salahnya pun kita bisa menambah dengan minum suplemen seperti vitamin. Jadi mitos yang berada di masyarakat, kalau minum vitamin bisa gemuk, sebenarnya itu salah. Tanpa vitamin pun, kalau kita suka jajan, suka makan di luar kontrol pun, kita juga bisa obesitas. Intinya vitamin itu untuk sebagai antioksidan, ya. Karena kita kan setiap hari terpapar nih sama racun, sama oksidan. Nah, seperti itu. Kedua, jikalau memang diri kita sakit, ya, ada keluhan seperti batuk, yang sudah diobati tapi belum membaik, bisa berobat untuk minimal kita screening. Dan juga kita mengantisipasi dari lingkungan sekitar. Kita juga harus waspada, karena ketika kita menjaga daya tahan tubuh, tapi lingkungan sekitar kita ada yang sakit atau menderita batuk, sekira kita ajak untuk berobat, seperti itu. Nah, kalau buat dokter Hamzah nih, kira-kira pencegahan awal nih dok untuk orang terkena TBC ekstra paru itu seperti apa sih dok? Apakah hampir sama dengan TBC apa gimana? Sebenarnya hampir sama ya. Perbaikan kondisi, mencegah sistem imun turun, makanan bergizi, terus selanjutnya vitamin, kemudian yang paling penting olahraga. Olahraga sehingga semua area muskuloskeletal atau tulang pada seluruh tubuh terbiasa terkena oleh aliran darah yang baik, aliran darah yang segar, sehingga tubuh optimal, tidak gampang terserang penyakit. Selanjutnya juga untuk pencegahan problem TBC, kalau ada nyeri dimanapun tempatnya atau ada bengkak, periksa dulu ke dokter. Jangan dibalik. Jangan ke orang non medis dulu, kalau sudah capek baru ke dokter. Salah. Mending kamu ke dokter dulu, dicek, oke, nggak apa-apa, aman. Kamu boleh tanya, dokter boleh dipijat, silakan. Tapi kalau kamu ke sangka potong dulu, nah ini ke dokternya udah Lebih parah. lebih parah, susah lagi kita.
Mending, jadi kalau ada problem, ada sakit, ada bengkak, ada kurus, apapun, ke dokter dulu. Dok, ini apa sih dok, kok bengkak? Nah, nanti kita evaluasi. Oh, ternyata aman deh, cuman pembengkakan biasa, otot-ototnya nyeri atau apa. Dokter bilang, oh ini infeksi, ya udah kita obati. Nah kan itu dia dok, itu dokter kan tadi dok ya. Kalau pengobatan herbalnya gimana itu? Ada gak kira-kira pengobatan alaminya gitu herbal? Mungkin aneh dok, kalau dari, saya sih tidak pernah dengar, mungkin dari dokter Mulan dok, masalah herbal untuk pengobatan TBC. Kalau pengobatan TBC ini kasus ya, banyak kasus memang pasien-pasien yang pengobatan TB itu seringkali 1 bulan pengobatan menghentikan pengobatannya karena berobat di herbal. Ketika 3 bulan kemudian datang ke kami, ternyata sudah menjadi resisten pengobatan TB-nya. Kalau menurut saya, pengobatan herbal itu boleh saja sebagai bentuk ikhtiar, tapi yang menu utamanya tetap obat TBC. Seperti itu. Jadi ada dok? Kalau obat herbal khusus zon sakit TBC tidak ada. Oh tidak ada? Itu tetap ketemunya sama obat yang dari pemerintah itu. Ya. Tapi jangan salah. Ya obat-obatan itu juga diambil dari tanaman. Iya. Bukan terus air ditetes-tetes. Cuman dari tanaman yang sebagai bahan dasar obat TBC itu diambil inti-intinya untuk dijadikan obat TBC. Iya. Jadi bukan langsung tanamannya dimakan. Enggak boleh, tapi dia ekstrak semuanya, jadilah obat TBC. Jadi memang secara tidak langsung bahwa pengobatan TBC ini alangkah baiknya langsung dirujuk ke dokter ya. Iya. Ya, pastikan Dan nantinya bisa ditanganin dengan cepat. Karena kalau seumpama sudah berjalan panjang, nantinya takutnya lebih parah dok ya. Dan menyebar ke organ yang lain. Gitu. Baik dok. Man, ini kira-kira percakapan kita tentang TBC sudah mulai kebuka nih dok. Betul banget. Dan tinggal titik terangnya nih Gir ada Gir, yaitu kesimpulan dari Dokter Wulan kita minta untuk menyimpulkan pembahasan kita tentang penyakit ekstrak paru, tentang TBC paru. Nah, kesimpulan Mungkin awal. Kita bisa bagi man dari Dokter Wulan, menurut Dokter Wulan mengenai TBC dan juga menurut Dokter Hamzah mengenai TBC ekstraktural. Silakan Dokter Hamzah. Silakan. Terus dulu. Baik, jadi TBC adalah penyakit infeksi paru-paru yang menular ya. Perlu dipahami TBC bukan penyakit paru turunan ya. Nah, penyebab utamanya yaitu infeksi dari Mycobacterium TB yang penularannya dari droplet infection dari udara, di mana percikan dari liur atau dahak pasien yang terinfeksi TBC baik pada saat berbicara, batuk ataupun bersin itu bisa menjadi sumber penularan seperti itu. Jadi ketika ada keluhan-keluhan yang seperti batuk lebih dari 2 minggu, penurunan berat badan signifikan, ada demam malam hari, ada baiknya dibawa ke pusat balai pengobatan. Seperti itu. Terima kasih dokter. Mungkin dari Dokter Hamzah ada pesan terakhir? Selama sistem imun kita bagus, selama pengobatan kita benar, TBC bukan hal yang harus ditakuti. Di Indonesia sudah didukung sekali oleh pemerintah, dicetak para ahli-ahli seperti beliau ini, kemudian didukung oleh program baik itu di tingkat kelurahan maupun tingkat provinsi bahkan sampai pusat. Cuman memang problem dari warga kita khususnya adalah mau nggak dia berobat dengan menjaga dan nurut selama 6 bulan. Yang kedua, bagaimana gizinya orang ini ketika dia pengobatan, karena juga cukup penting untuk masalah penyembuhan. Jangan orang cuma dikasih obat aja, tapi dia tidak dikasih makan, susah juga kan. Seperti itu. Untuk masalah ekstra paru, kalau Anda mengalami pembengkakan yang Anda tiba-tiba tidak ada cedera, ingat ya, tidak ada cedera, tidak ada jatuh atau apapun, tiba-tiba Anda bengkak di punggung, bengkak di lutut atau apapun itu, ataupun karena jatuh, segera periksakan ke dokter dulu. Pastikan bahwa ini bukan masalah serius yang harus dihadapi. Baru Anda mau ke yang lain, silakan.
Baik dokter, terima kasih banyak. Memang pemirsa di rumah cukup ingat penyakit TBC atau penyakit TBC ekstra paru memang bukan suatu penyakit yang terlalu menakutkan buat kita agar nantinya kitanya nggak putus asa. Tapi cukup diingat penyakit TBC ini bisa menular ke keluarga kita dan teman-teman kita. Oleh karena itu, sayangilah diri kita dan sayangilah keluarga kita semua. Sesuai dengan tadi yang anak katakan, kalau bukan kita siapa lagi? Nah, baik dokter. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Udah bisa Sama-sama. datang, udah bisa memberikan pelajaran serta motivasi kepada teman-teman Terima kasih dan kembali. masyarakat di rumah. Terima kasih. Ya, di spesial HUT RI yang ke-78 tahun. Mudah-mudahan ketika negara kita sudah merdeka, kita pun bisa merdeka dari penyakit TBC ini. Insya Allah. Baik pemirsa di rumah, mungkin cukup sekian dari kita. Sudah 1 jam saya menemani Anda di rumah dan juga saya bagian Adus pamit undur diri Dan saya Abdurrahman pamit undur diri. dan kepada Terima kasih atas undangannya. Dokter Ulan pamit undur diri dan juga Dokter Hamzah Siap, pamit undur diri dan semua kru yang bertugas pamit undur diri dan jangan lupa saksikan terus Sehat Negeriku di stasiun televisi kesayangan Anda yaitu dalam Dalwa TV. Dirgahayu Indonesia ke-78 terus melaju Untuk Indonesia maju. merdeka. Merdeka. Sehat Negeriku, alhamdulillah.